Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini akan membahas mengenai untuk pertemuan ke-10 dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, masih pada eh, program studi KPNK pada jurusan Kemaritiman Politeknik Negeri Samarinda. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai tema politik, khususnya politik yang digunakan atau sistem politik yang digunakan di Indonesia. Langsung saja untuk aktivitasnya saya share screen materi mengenai untuk pertemuan ke-10 ini mengenai politik. Ya, pertemuan ke-10 dengan tema politik. Ya, yang pertama dibahas di pertemuan kali ini adalah sendi-sendi sistem politik NKRI atau sendi-sendi sistem politik NKRI. Jadi sendi-sendi di sini yang dimaksud adalah unsur-unsur ataupun jika diibaratkan tubuh manusia ya tentu kita memiliki sendi-sendi yang menghubungkan antara masing-masing anggota tubuh sehingga dapat berfungsi dengan baik. Begitu pula dengan sendi-sendi dalam bernegara, khususnya sendi-sendi politik itu saling berkaitan sehingga dapat menjadi alat yang bermanfaat atau saling bergantung sehingga menciptakan sistem politik yang baik sesuai dengan amanat undang-undang dan Pancasila tentunya. Kemudian sistem di sini diartikan sebagai sebuah kesatuan yang utuh yang tidak boleh satu terlepas, tidak boleh prosesnya satu sama lain terlepas dan saling mempengaruhi. Nah, dalam sendi-sendi sistem politik negara kesatuan Republik Indonesia sendi yang pertama itu adalah Indonesia ialah negara yang berdasarkan hukum. Jadi ini sudah sering dibahas di beberapa pertemuan sebelumnya bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum. Tidak ada boleh orang ataupun kelompok yang bertindak semena-mena terhadap orang atau kelompok lain tanpa berdasarkan atas hukum. Jadi semua sendi-sendi kehidupan itu diatur oleh aturan ataupun regulasi. Tidak ada orang yang spesial di depan hukum, yang kaya, yang pejabat itu tidak ada perlakuan khusus di hadapan hukum. Kemudian Indonesia menganut sistem konstitusional. Jadi setiap sama tadi hampir sama bahwa walaupun negara ini memiliki misalnya presiden, memiliki gubernur, bupati, camat sampai kepala desa itu tidak boleh ada satu pejabat pun yang menggunakan jabatannya itu untuk kesewenang-wenangan untuk mencapai tujuan pribadi. Semuanya harus atas dasar konstitusi. Semua kebijakan-kebijakan yang dibuat, semua tindakan-tindakan, semua kegiatan-kegiatan yang dibuat oleh misalnya pejabat negara itu harus berlandaskan konstitusi. Tidak boleh ada kepentingan pribadi di dalamnya. Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Nah, walaupun ada amandemen sehingga Majelis Permusyawaratan Rakyat ini dianggap sama dengan lembaga negara lainnya, akan tetapi karena ada mereka memiliki hak untuk melantik maupun memberhentikan presiden, maka dia dianggap sebagai memiliki kekuasaan tertinggi negara. Itu untuk kondisi-kondisi tertentu, presiden misalnya meninggal dunia ataupun terjadi kejahatan luar biasa yang dilakukan oleh presiden, maka MPR dapat memberhentikan. Kemudian, presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi di bawah MPR. Jadi ada fungsi presiden di sini, walaupun dia merupakan penyelenggara pemerintahan tertinggi, akan tetapi dia tetap harus bertanggung jawab ataupun memberikan laporan kepada MPR atas kinerja-kinerja ataupun pencapaian-pencapaian yang telah dicapai oleh
negara dalam masa pemerintahan tertentu, misalnya setiap 1 tahun atau waktu-waktu tertentu. Kemudian ada pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi ada MPR, ada DPR, dan ada juga yang disebut sebagai DPD. Nah, kalau DPR ini, Dewan Perwakilan Rakyat, fungsinya adalah penganggaran, kemudian legislasi atau mengesahkan aturan-aturan, kemudian fungsi pengawasan. Jadi dia berhak mengawasi kinerja-kinerja presiden sampai yang di bawahnya. Kemudian tadi MPR ini mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kemudian melantik dan memberhentikan presiden dan wakil presiden. Jadi itu bedanya antara DPR dan MPR. Mereka punya fungsi masing-masing. Kemudian ada juga satu lagi namanya DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Nah, kalau DPD ini cenderung membawa aspirasi-aspirasi dari daerahnya masing-masing. Nah, biasanya ini dan DPD ini tidak punya partai, tidak bukan calon yang dicalonkan dari partai. Jadi kalau sudah ikut pemilu, biasa kita memilih itu yang ada gambar saja, gambar dan kemudian nama. Misalnya satu provinsi itu ada calonnya masing-masing, kita sampai 4 orang. Itu DPD. Jadi ada 3 lembaga, ada di pusat ya, MPR, ada DPR, dan ada DPD yang hampir mirip dan bahkan berkantor pada wilayah kantor ataupun gedung yang sama. Kemudian ada menteri. Menteri negara adalah pembantu presiden dan tidak bertanggung jawab kepada DPR. Jadi karena dia dipilih oleh presiden, dilantik oleh presiden, maka menteri-menteri ini bertanggung jawab kepada presiden. Nanti presiden yang akan bertanggung jawab kepada DPR. Jadi apapun yang dikerjakan oleh menteri merupakan perwujudan kerja daripada presiden, karena itu tadi menteri di sini adalah pembantu presiden, maka tanggung jawabnya kepada presiden. Kalaupun ada yang salah, ada yang di luar kewenangan, maka nanti presiden yang akan bertanggung jawab kepada DPR. Kemudian kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas. Jadi walaupun merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi, tetap ada batasan-batasan kekuasaan presiden. Misalnya kalau kita di Indonesia, dia dibatasi hanya 2 periode. 2 periode tidak boleh lagi dicalonkan, itu baik presiden maupun wakil presiden. Nah, jadi itu dibatasi karena tentu banyak pertimbangan sejarah, pertimbangan masa lalu, ataupun analisis bahwa ketika pemimpin ini tidak dibatasi masa berkuasanya, masa pemerintahannya, maka cenderung akan menjadi otoriter ataupun menjadi dikultuskan oleh masyarakatnya dalam memimpin. Jadi makanya Indonesia menganut sistem kepala negara tidak terbatas, minimal jabatannya itu jabatan itu yang dibatasi. Kemudian selanjutnya di slide berikutnya kita akan membahas mengenai mekanisme dalam sistema politik NKRI. Nah, setidaknya di sini ada 2 mekanisme yang dianut dalam sistem politik NKRI. Yang pertama, suprastruktur politik, the governmental political sphere, lembaga pemerintahan atau alat perlengkapan negara. Jadi alat-alat perlengkapan negara tadi ada DPR ya, salah satunya DPR, MPR, dan sebagainya. Kemudian ada infrastruktur politik, the social political sphere atau lembaga kemasyarakatan. Ini bisa banyak ya, bisa LSM, bisa partai politik, bisa ormas dan sebagainya. Jadi harus minimal ada 2 struktur ini di dalam mekanisme sistem politik ini, agar ada keseimbangan. Jangan sampai kalau hanya pemerintahan saja yang berkuasa, kemudian tidak ada lembaga-lembaga kemasyarakatan sebagai penyeimbang jalannya pemerintahan, jalannya kehidupan bernegara, maka takutnya akan terjadi hal-hal maupun adanya konflik-konflik kepentingan yang diusung oleh penguasa. Jadi maka dibutuhkan lembaga kemasyarakatan. Suprastruktur politik dan infrastruktur politik sama-sama berperan serta dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Jadi baik itu lembaga pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan di luar pemerintah itu berperan dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan, yakni dalam hal perumusan kebijakan pemerintahan dan perumusan undang-undang. Jadi ini tugasnya suprastruktur politik untuk
dalam hal perumusan kebijakan dan perumusan undang-undang. Serta kalau ini infrastruktur politik yang merujuk pada lembaga kemasyarakatan juga berperan dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan secara langsung, yakni sebagai lembaga pengawas pemerintah. Jadi butuh organisasi ataupun lembaga di luar pemerintah yang berfungsi untuk melakukan pengawasan. Minimal dia memberi kritik-kritikan ketika dianggap kebijakan-kebijakan ataupun undang-undang yang mulai dibuat oleh pemerintah ini cenderung melenceng dari cita-cita para pendiri bangsa. Jadi misalnya seperti kemarin ada protes terhadap undang-undang Omnibus Law. Banyak pihak yang menentang, misalnya dari kaum buruh, tidak banyak sekali perubahan-perubahan di dalamnya yang dianggap oleh kaum-kaum buruh merugikan mereka secara langsung. Maka kelompok-kelompok buruh ini termasuk di dalam lembaga kemasyarakatan, organisasi-organisasi buruh, serikat-serikat pekerja, serikat-serikat buruh yang memprotes undang-undang Omnibus Law ini. Nah, itulah makanya penting ada selain organisasi lembaga pemerintahan ini, perlu juga ada lembaga kemasyarakatan yang berfungsi mengawasi, menyeimbangkan maupun memberikan kritik ketika ada yang dianggap melenceng dari cita-cita luhur para pendiri bangsa. Kemudian ini ada tadi dijelaskan suprastruktur dan infrastruktur, maka di sini sudah disebutkan contoh-contoh lembaga-lembaga negara yang termasuk suprastruktur maupun infrastruktur dalam tadi mekanisme sistem politik di Indonesia. Yang pertama itu lembaga-lembaga tersebut telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Dasar 1945. Ini yang tadi lembaga pemerintahan ya. Yang pertama Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, ada Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, Komisi Yudisial. Lembaga-lembaga inilah yang nantinya akan membuat keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umumnya. Tadi dia yang merumuskan, membuat kebijakan, membuat undang-undang sebagai perwakilan masyarakat. Kemudian ada juga lembaga yang ada di masyarakat. Tadi lembaga kemasyarakatan disebut seperti partai politik, organisasi masyarakat, media massa, kelompok kepentingan, kelompok oposisi juga, tokoh politik, dan peranata politik lainnya. Adalah merupakan infrastruktur politik. Melalui lembaga inilah masyarakat dapat menyalurkan aspirasinya, tuntutan, dan dukungan sebagai input dalam proses pembuatan keputusan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, diharapkan keputusan yang dibuat pemerintah sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat itu sendiri. Maka jadi selain butuh lembaga negara, lembaga pemerintahan, kita butuh lembaga masyarakat. Di sini ada berbagai contoh, parpol, ormas, media massa, bahkan tokoh-tokoh politik di luar pemerintahan yang disebut sebagai oposisi. Ada kan oposisi. Jadi orang yang ataupun kelompok yang berada di luar pemerintahan. Nah, kalau sekarang saya lihat di pemerintahan Jokowi yang menjadi oposisi itu adalah dari Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Jadi itu sebagai penyeimbang pemerintahan. Jika ada kebijakan-kebijakan yang berbeda atau dianggap tidak membawa aspirasi dan kehendak rakyat, maka partai-partai oposisi atau kelompok-kelompok oposisi ini bisa menyuarakannya baik secara langsung maupun melalui dewan. Bisa juga melalui demonstrasi. Ada juga bisa itu dibenarkan demonstrasi, melakukan demo yang penting dalam tatanan hukum dan tidak melanggar hukum. Nah, kemudian yang terakhir dibahas pada pertemuan kali ini adalah bagaimana sih, kenapa ini penting sekali kita belajar politik, belajar demokratisasi. Nah, di sini dijelaskan ada beberapa, ada setidaknya lima hal yang membuat pendidikan demokratisasi, pemahaman terhadap politik ini penting dipelajari oleh mahasiswa ataupun masyarakat secara umum. Ada beberapa keutamaan penting yang perlu dikembangkan. Yang pertama adalah pemahaman tentang sejarah dan perkembangan konsep demokrasi itu sendiri. Bukan hanya soal pemilihan umum semata, melainkan soal menjalankan kehidupan bersama dengan berpijak pada nilai-nilai maupun hukum yang disepakati secara rasional, terbuka, dan bebas. Jadi perlu kita juga belajar sejarah, bagaimana sih sejarah kehidupan demokrasi kita, mulai zaman awal kemerdekaan, kemudian Orde Lama, Orde Baru, sampai pada saat ini masa reformasi. Jadi kalau
Orde lama cenderung, Orde Baru cenderung agak otoriter, kita hanya disebut sebagai negara demokrasi, akan tetapi kebebasan-kebebasan itu terkekang pada masa itu. Jadi itu perlu juga diketahui oleh orang-orang sekarang bagaimana sih perjalanan secara historis perkembangan konsep demokrasi di negara kita maupun secara keilmuan bagaimana pendidikan demokrasi ini terus berkembang. Nah, demokrasi ini tidak dimaknai semata-mata bahwa ketika kita sudah melaksanakan pemilihan umum, memilih anggota dewan kita secara langsung, umum, bebas, rahasia, luber, jujur dan adil, jurdil, maka kita sudah bisa disebut sebagai negara demokrasi. Akan tetapi ada nilai-nilai yang cenderung lebih dalam, yakni bagaimana kita bisa hidup bersama di bawah naungan hukum, naungan aturan-aturan yang telah disepakati secara rasional, terbuka, dan bebas. Yang kedua, pentingnya pendidikan demokratisasi adalah keutamaan kesetaraan. Di dalam demokrasi, semua warga negara setara di hadapan hukum dan politik. Segala bentuk feodalisme harus tunduk di bawah pemahaman ini. Jadi tidak ada penekanan-penekanan lagi, tidak ada kelompok-kelompok yang berkuasa atas kelompok lain, tidak ada si kaya yang mendapat perlakuan khusus, tidak ada keluarga pejabat, tidak ada keluarga bangsawan yang mendapat perlakuan khusus di hadapan hukum. Jadi ini yang disebut bentuk feodal. Kalau zaman dahulu, bahkan di beberapa negara seperti India itu masih ada sekte-sekte apa ya? Masih ada strata-strata sosial di mana ada kelompok masyarakat yang bangsawan, pertengahan, dan sampai masyarakat jelata yang jadi budak. Nah, kalau kita di Indonesia tidak sama sekali mengenal lagi sistem itu disebut dengan sistem feodal ataupun ada kalangan tertentu yang mampu mengontrol kalangan yang di bawahnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah keutamaan kebebasan. Dalam arti ini, kebebasan berakar pada hak asasi manusia, yakni kebebasan untuk hidup, berpikir, berpendapat, dan beragama. Jadi, ada hak asasi manusia yang dijunjung tinggi di negara kita ini, di negara yang menganut sistem demokrasi, yakni kebebasan untuk hidup, berpikir, berpendapat, dan beragama. Nah, yang pernah saya sampaikan juga bahwa yang kita pahami selama ini bahwa hak asasi manusia itu adalah hak untuk hidup sejak manusia dilahirkan, akan tetapi justru semakin berkembang bahwa hak asasi manusia ini sejak orang itu berada di dalam kandungan. Jadi dia sudah mendapat haknya, tidak boleh diaborsi, tidak boleh digugurkan dengan alasan-alasan yang tidak jelas hanya karena mungkin ibunya tidak senang ya, dan sebagainya. Perlu ada alasan yang lebih konkret, lebih rasional maupun ataupun itu alasan medis ketika kita ingin misalnya mengakhiri hidup bahkan sejak dari janin, bukan hak asasi manusia itu sejak dari manusia itu ada di dalam kandungan ibunya, bukan sejak dia lahir. Kemudian 4, kebebasan selalu bersanding dengan tatanan. Di dalam demokrasi, tatanan berpijak pada hukum yang adil, yakni hukum yang dibuat melalui diskusi dengan seluruh pihak yang terkait dengan hukum tersebut. Jadi semua dalam proses pembuatan aturan, regulasi, undang-undang, sebaiknya semua pihak dilibatkan. Misalnya undang-undang mengenai tenaga kerja, ya libatkanlah kelompok-kelompok pekerja, kelompok-kelompok buruh untuk membahas aturan tersebut, sehingga dianggap adil dan mendapat dukungan semua pihak. Kemudian kebebasan itu selalu bersanding dengan tatanan, jadi artinya memang kita bebas berpendapat, berserikat, berkumpul, menyampaikan aspirasi, akan tetapi tetap ada tatanan-tatanan di dalam penyampaiannya. Kita perlu ada batasan, misalnya kalau demo, izin dulu buat permohonan surat izin ke kepolisian. Kemudian demo itu misalnya hanya sampai jam 6 sore. Setelah itu tidak boleh ada demo malam dan sebagainya, tidak boleh merusak fasilitas umum, tidak boleh mengganggu ketertiban dan sebagainya. Jadi kita bebas berpendapat, akan tetapi ada tatanan yang tidak boleh dilanggar. Kemudian yang kelima, pentingnya pendidikan demokratisasi ini adalah demokrasi juga mengandalkan bahwa rakyat secara luas mampu berpikir rasional, artinya mereka mampu membuat keputusan yang berpijak pada akal sehat dan bukan pada mitos dan prasangka sempit. Nah, kalau ini terjadi sekarang, masyarakat kita harus jauh lebih cerdas, tidak mudah terprovokasi oleh berita-berita hoax, berita-berita palsu, ataupun berita-berita yang mengandung unsur-unsur
kebencian, unsur-unsur perpecahan ataupun adu domba. Kemudian tidak percaya lagi pada mitos maupun prasangka-prasangka sempit. Jadi intinya di poin kelima ini pendidikan demokratisasi adalah bagaimana mendidik bangsa kita, mendidik masyarakat kita menjadi masyarakat yang berpikir jauh ke depan, berpikir lebih cerdas dan memiliki wawasan yang luas terhadap kehidupan demokrasi politik maupun kehidupan bernegara sehingga tidak mudah terpecah. Nah, saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini, untuk pertemuan ke-10 mengenai politik. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa langsung disampaikan melalui WA, bisa melalui WA kelas ataupun di japri saja ke saya mengenai hal-hal yang kurang dimengerti. Jadi untuk absen pertemuan ke-10 ini tetap seperti biasanya di kolom komentar pada akun YouTube saya di video ini ya. Jadi jangan absen di video yang lain, tetap di masing-masing video pada pertemuan masing-masing tema yang dibahas. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.